Di harga yang sekarang makin kompetitif, smartwatch dituntut nggak cuma smart aja, tapi harus juga kuat. Masalahnya, smartwatch yang kuat itu biasanya harganya cenderung mahal. Pongki pun kepikiran, kira-kira ada nggak ya smartwatch under 500.000 yang tetap punya daya tahan badak? Dan ternyata ada guys. Cuma kira-kira apakah ada fitur yang dikorbanin? Maka dari itu langsung aja kita bedah. Seperti apa detailnya? Let's check it out. Halo guys, kembali lagi bersama Pongki. Dan kali ini kita kedatangan smartwatch besutan Aulon, yaitu Aulon Tetra S5, yang secara selling point sih hampir mirip sama Aulon Watch Neo. Cuma kalau dilihat dari harganya sih lebih ramah kantong ya. Dan bentuknya juga sedikit lebih ringkas. Pongki jadi mikir nih, karena harganya lebih murah, kira-kira fiturnya ada yang dipangkas nggak ya? Maka dari itu, siapin kopi dan gorengannya. Yuk sama-sama kita bedah. Secara kemasan, buat Aulon sih emang semuanya rata-rata kayak gini ya. Nggak ada perubahan sama sekali. Drawernya dikasih bahan soft karton yang diberi warna abu-abu. Sedangkan box bagian dalam pakai hard karton berwarna hitam. Dan kayak seri Aulon Neo, di bagian depan box masih dipamerin 3 sertifikasi military grade sebagai selling point utama. Sementara itu, sisanya juga standar. Ada branding, selling point, spesifikasi, sampai outline produk dari Aulon Watch Tetra S5-nya. Nah, pas dibuka di dalamnya terdapat satu buah unit Aulon Tetra S5, satu buah kabel charger USB A to magnetic 2 pin sepanjang 62 cm, satu buah manual book, dan gak ketinggalan satu buah screen protector. Isinya straight to the point banget, tapi udah esensial. Menurut Pongki sih ini emang udah jadi semacam standar kelengkapannya serta packaging dari Aulon. Ya selama ini sih Pongki gak pernah ada masalah ya, jadinya no complain lah. Urusan desain, maka smartwatch ini punya DNA desain square case dengan pendekatan taktikal military yang memang lebih menonjolkan ketahanan serta fungsionalitas ketimbang estetika atau elegan. Varian black seperti yang Pongki pegang sekarang bakal cocok buat yang pengen tampil garang, karena emang kombinasi warna hitam dan merahnya ngasih kesan berani dan powerful. Sedangkan kalau kurang sreg, bisa coba varian lain seperti varian khaki yang lebih kalem atau varian green yang paling kental nuansa militernya. Bahkan khusus varian hijau ini, strapnya juga dibikin bermotif ala militer. Jadi kesan taktikalnya kerasa dari body sampai ke strap. Lanjut lagi, waktu Pongki telusuri lebih detail desain smartwatch ini, maka produk ini pakai strap quick release berukuran 22 mm dan berbahan silikon. Jadi buat urusan gonta-ganti strap, ukurannya udah universal serta lepas pasangnya juga gampang banget. Sementara itu untuk bagian bodinya seperti yang udah teman-teman lihat, jam tangan ini memang masuk di segmen yang kotak. Tapi dibilang square juga nggak sama sisi, dibilang rectangle juga lebih deket ke square. Jadi untuk ini silahkan teman-teman nilai sendiri lah, dia masuk di kelas yang mana. Lanjut lagi, untuk dimensi bodinya ini sendiri bisa dibilang di tengah-tengah, karena gak bongsor dan gak kecil juga. Pas kita cek dimensinya, produk ini punya ukuran di 4,1 dikali 4,8 cm dengan panjang lak-tulak di 5,5 cm. Sementara untuk ketebalannya ada di 1,2 cm. Sedangkan beratnya berada di 31 gram untuk body only dan 50 gram jika lengkap dengan strapnya. Untuk dimensi dan berat segini bisa dibilang enteng. Jadi masih nyaman dipakai harian tanpa terasa terlalu membebani pergelangan tangan. Lanjut lagi, kalau kita cek bodinya lebih detail, maka smartwatch ini pakai layar IPS berukuran 1,93 inci dan untuk resolusinya ada di 240 dikali 296 pixel. Panelnya juga udah mendukung full color gamut sRGB, wide viewing angle, dan akurasi serta saturasi warna yang oke. Jadi meskipun layarnya IPS, warnanya masih tetap hidup dan masih oke buat ngecek jamnya di berbagai sudut. Nah, layar ini juga dapat perlindungan dari frame berbahan zinc alloy yang mengelilinginya. Menariknya, frame ini nggak cuma bikin bodinya lebih kuat, tapi juga menambah nilai estetika lewat detail lekukan dan label fungsi pada tombol-tombol fisiknya. Lalu waktu kita geser sedikit ke sisi samping kanan dan kirinya, maka pada bagian kiri terdapat sebuah crown dan pusher sebagai tombol fisik. Yang menariknya, di antara kedua tombol tersebut dilengkapi built-in flashlight. Fitur seperti ini memang sering ditemui di smartwatch bergaya outdoor, tapi tetap jadi nilai tambah yang berguna. Jadi saat berada di kondisi minim cahaya atau butuh penerangan cepat, nggak perlu repot cari senter atau buka lampu dari smartphone.
Sementara kalau pindah ke sisi kanannya, tampilannya jauh lebih simpel. Di sini cuma ada sebuah loop kecil berwarna merah lengkap dengan branding Aulon. Konsepnya mirip seperti yang ada di Aulon Neo. Hanya saja ukuran lubang kali ini dibuat lebih kecil. Fungsinya juga sama, yaitu sebagai pengamanan tambahan saat dipakai untuk aktivitas outdoor. Ya, atau teman-teman kaitin ke tas sebagai pengaman darurat kalau strapnya rusak. Lanjut lagi, kalau kita pindah ke bagian belakangnya, material yang digunakan masih khas smartwatch pada umumnya, yaitu pakai kombinasi polikarbonat dan ABS yang ringan, kuat, serta udah nyaman untuk penggunaan sehari-hari. Nggak cuma soal material, bagian ini juga jadi rumah buat berbagai komponen penting seperti sensor kesehatan, pin magnetic charging, speaker, dan mikrofon. Jadi baik untuk memantau kondisi tubuh maupun melakukan Bluetooth calling, smartwatch ini udah siap digunakan tanpa banyak kompromi. Seperti kebanyakan smartwatch Aulon yang pernah Pongki bahas, maka mereka pakai software yang didevelop sendiri, yang mana kompatibel untuk navigasi tombol fisik dan touchscreen. Secara fungsi navigasi tersebut masih sangat familiar, seperti navigasi touchscreen-nya yang bisa slide ke atas untuk cek notif, bawah untuk quick setting, kiri ke aplikasi favorit, dan ke kanan untuk masuk kepada menu widget. Selain slide, navigasi touchscreen ini juga punya fungsi tap hold untuk gonta-ganti watch face. Lalu untuk tombol fisiknya, maka di sini terdapat sebuah pusher dan crown yang fungsinya berbeda. Untuk crownnya berfungsi untuk tombol power, masuk ke menu utama, dan untuk scrolling. Sementara untuk fungsi pada pusher bisa di custom klik dan pressnya sesuai keinginan. Selain navigasi touchscreen dan tombol fisik, smartwatch ini juga udah disertakan gestur raise to wake. Jadi buat menyalakan smartwatch atau kalau pengen lihat sekarang jam berapa, tinggal angkat tangan nanti langsung nyala. Selain itu, kalau udah kelar lihat jam, ada fitur down to sleep yang tinggal turunin tangan kita. Jamnya bisa langsung mati. Secara keseluruhan pas kita cobain semua navigasinya, ini terasa smooth dan responsif. Cuma ada satu hal yang agak mengganggu. Setiap ada notifikasi masuk, smartwatch ini seperti mengunci navigasinya untuk beberapa saat. Ya kita nggak bisa langsung mengakses menu lain sampai notifikasinya selesai tampil. Dari bahas navigasi, sekarang Pongki bakal bedah fitur-fiturnya. Kita bakal mulai dari military grade-nya. Sama seperti Aulon Neo, produk ini juga udah dilengkapi 3 sertifikasi military grade, yaitu MIL STD 810H, 883, dan 2164. Selain 3 sertifikasi itu, produk ini juga udah mengantongi sertifikasi 1 ATM atau 1 atmosfer. Ini tandanya smartwatch ini udah tahan tekanan air setara kedalaman 10 meter. Selama Pongki pakai jamnya, produk ini sempat jatuh dari lengan dengan ketinggian kurang lebih setara dada. Dipakai buat cuci tangan, gak sengaja kecemplung ke kolam ikan, bahkan sempat iseng juga nih, Pongki bekuin di kulkas. Setelah melewati hal-hal tersebut, ternyata jam ini badak banget dan masih bisa nyala guys sampai sekarang. Seperti layar dan tombol masih responsif, jadi meyakinkan lah jam ini perihal ketahanannya. Lanjut lagi, dari ketahanan sekarang kita pindah kepada fitur buat mantau gimana tubuh kita bergerak. Yaitu udah tersedia cek daily activity, yang mana bisa mantau jarak, langkah kaki, dan kalori kita. Nah, kalau ngomongin soal kalori, maka smartwatch ini juga punya fitur olahraga yang bisa bantu kita ngebakar lemak-lemak sisa daging kurban kemarin. Yang mana fitur ini bisa tracking hasil olahraga kita, macam tracking lari, badminton, sepedaan, dan lain-lain. Dan untuk mendukung proses tracking olahraga tersebut, maka smartwatch ini masih pakai AGPS, yang berarti GPS-nya masih numpang sama HP. Pas Pongki tes buat lari, ternyata smartwatch ini cuma bisa ngedata heart rate, kalori, langkah kaki, dan pace. Sayangnya smartwatch ini belum bisa ngedata detail jarak pada saat lari. Selain fitur olahraga tersebut, untuk bantu monitoring kebugaran tubuh kita, smartwatch ini juga udah ada fitur kesehatan seperti monitoring heart rate, sleep quality, dan blood oxygen. Cuma sayangnya untuk fitur female health absen di produk ini. Nah, untuk mendukung fitur kesehatan, sayangnya Aulon nggak nge-spill. Tapi kalau melihat dari lini produk mereka, ada kemungkinan ya, jam ini juga pakai Aulon Tracker 4.0 PPG biometric sensor. Jadi harusnya udah oke buat data monitoring. Selanjutnya kita bakal bahas fitur yang kepake banget buat daily, yaitu fitur komunikasi. Yang mana fitur komunikasi tersebut udah mendukung fitur Bluetooth 5.4 dan Bluetooth Low Energy. Jadi kita bisa akses BLE buat akses notifikasi, telepon masuk, dan music control. Sedangkan 5.4 ini bisa dipakai buat Bluetooth calling. Nah, ngomong-ngomong soal Bluetooth calling, maka produk ini juga udah menyediakan mic dan speaker buat kita yang mau teleponan langsung dari jamnya.
Yang mana pas Pongki coba buat teleponan, kualitas mic-nya bisa didengar jelas lah oleh lawan bicara. Baik itu posisi dekat mulut maupun di tempat yang ramai kendaraan. Ini ngebantu banget buat kita yang lagi kesulitan buat buka HP tapi tetap harus angkat telepon. Nah, sampai sini pasti kalian nanya, Bang, gimana kualitasnya kalau buat dengerin musik? Kalau menurut Pongki, kualitas audionya masih tergolong standar untuk ukuran smartwatch. Tapi kabar baiknya volume yang dihasilkan udah kenceng dan tetap minim distorsi meski dipakai di level volume maksimal. Karena pas Pongki cek di dB meter, maka rata-rata suara dari speaker ini ada di 92,9 desibel dengan maksimum di 100,6 desibel. Oke, daripada kalian cuma ngebayangin aja, langsung aja Pongki spill hasil suara dari speaker dan mic-nya. Check this out. Halo guys, kali ini kita akan mencoba dari mikrofon dan speaker untuk Aulon Tetra S5. Dan tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3 begini kalau misalkan kita dekat dari mic ke mulut. Dan begini tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3 kalau misalkan jauh dari mulut kita. Terus kalau misalkan kita deketin lagi, kira-kira gini tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3. Inilah kualitas suara dari mikrofon Aulon Tetra S5. Teman-teman bisa nilai sendiri. Dan untuk speakernya, oke, tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3. Ini adalah kualitas suara dari speaker Aulon Tetra S5. Tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3. Jadi gimana menurut kalian? Ya ini udah oke lah buat dipakai teleponan ya guys ya. Oke, mungkin sekian. Terima kasih. Kalau tadi kita udah bahas fitur-fitur inti, sekarang saatnya kita pindah ke fitur-fitur pendukungnya. Mulai dari informasi cuaca, music control, kompas, find phone, sampai kamera kontrol. Sayangnya fitur always on display masih absen dari jam ini. Lebih lanjut, karena kita udah bahas semua fiturnya, jadi biar fiturnya bisa berjalan maksimal, kita harus konekin jam ini kepada aplikasi bawaannya, yaitu Aulon yang udah tersedia di Play Store dan juga App Store. Isinya sama aja ya guys, belum ada update sama sekali. Yang mana masih didominasi sama fitur kesehatan dan olahraga. Menariknya, aplikasi ini bisa connect dan sinkron datanya ke aplikasi pihak ketiga seperti Wiron, Health Connect, dan Strava. Nah, tadi Pongki sempat bilang kalau dari smartwatchnya data jarak lari nggak muncul. Tapi setelah dicek aplikasinya ternyata jaraknya tetap ke data dan bahkan bisa langsung disinkron ke Strava. Cuma ya tetap sama aja nggak sih? Ini lebih menunjukkan kalau data jaraknya berasal dari aplikasi dan smartphone yang kehubung, bukan dari smartwatch yang tracking secara mandiri guys. Terkait baterai, sayangnya di produk ini Aulon gak nge-spill klaim terkait kapasitas baterai dan waktu chargingnya. Tapi kabar baiknya kali ini mereka setidaknya udah mencantumkan klaim daya tahan baterai. Aulon mengklaim smartwatch ini mampu bertahan hingga 5 hari dalam penggunaan normal. Sehingga kita punya gambaran awal lah soal ketahanannya untuk pemakaian sehari-hari. Nah, karena informasinya cuma ada klaim daya tahan aja, maka dari itu langsung aja kita tes buat mastiin gimana daya tahan baterai dan proses chargingnya di pemakaian real. Kita mulai dari tes daya tahannya dulu. Pada pengujian kali ini kita menggunakan active skenario, mulai dari monitoring kesehatan 24 jam, tracking jogging, notifikasi, hingga daily activity yang semuanya diaktifin. Hasilnya smartwatch ini mampu bertahan sekitar 2 hari. Memang masih di bawah klaim 5 hari, tapi mengingat skenario pengujian yang berat, ada kemungkinan daya tahannya bisa lebih lama saat digunakan dengan pola pemakaian yang lebih normal. Lanjut kepada urusan charging, di sini kita bakal cas smartwatch ini dengan kepala charger yang punya output hingga 22 watt. Maka dari kondisi baterai kosong hingga penuh, prosesnya memakan waktu sekitar 1 jam 48 menit. Menariknya, selama proses pengisian, aliran daya yang masuk terpantau stabil di kisaran 1 watt aja, tanpa fluktuasi yang aneh selama proses charging berlangsung. Jadi untuk kualitas baterainya, menurut Pongki udah oke buat penggunaan harian. Overall, menurut pendapat pribadi Pongki, Aulon Watch Tetra S5 adalah smartwatch yang tahan banting, fiturnya lengkap dan harganya tetap ramah di kantong. Military grade-nya bukan sekedar gimmick aja guys, tapi beneran kepake buat jaga produk ini biar tetap awet. Udah gitu, fitur-fitur macam Bluetooth calling, cek notifikasi, dan monitoring olahraga sampai kesehatan juga udah berjalan dengan baik. Di antara kelebihan tersebut, paling kekurangannya layarnya aja guys, yang masih IPS.
Dan kalau ada notifikasi masuk, semua navigasi nggak bisa diakses sama sekali. Ya, tapi buat kalian yang budgetnya emang ngepas banget, menurut Pongki di luar dari kekurangan tersebut, ini udah oke banget. Karena dengan jamnya yang udah tahan banting dan tetap bisa akses fitur-fitur esensial smartwatch pada umumnya, di harganya yang cuma 300 ribuan udah jadi pilihan yang menarik banget sih. Buat kalian yang tertarik, link pembeliannya udah Pongki drop di deskripsi ya. Nah, jadi menurut kalian gimana guys? Ini menarik gak sih? Atau kalian mending nabung dikit buat ngambil Aulon Neo? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like dan share video ini, plus cek juga sosial media serta website Pichel melalui link di deskripsi. Mampir-mampir juga ke YouTube channel kita yang lain, yaitu Pichel Main Game yang bahas game konsol, PMG Fames yang bahas vlog aktivitas Pichel dan keluarga, serta Pichel Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa pada di subscribe ya guys. Jadi itu dia video dari Pongki kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye bye.